dari usia dini. Artinya kita membiasakan anak itu diberi challenge ya, berupa pertanyaan. Jawabannya tuh perlu mikir dulu. Jangan hanya misalnya pertanyaan sederhana aja, misalnya hari ini mau makan apa gitu. Nah lalu anak-anak tuh bilang terserah, kan itu udah malas mikir loh. Jadi media lalu teknologi itu sebenarnya alat saja. Tapi bagaimana pendampingan dan juga kehadiran ya. Kawan Merdeka, kita kembali lagi di Glam Talk, masih bersama saya Paramita Bermawi. Dan kali ini, kalau kemarin ya, kita sudah membahas tentang bagaimana sistem otak terhadap anak dan bagaimana cara berpikir anak ternyata memang unik-unik ya kan, satu anak dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan yang pasti hari ini saya masih mendatangkan narasumber yang sama, Ibu Yuliana Yeni Haryanto. Beliau adalah founder of Robo Kids, Gallup Certified Coach, dan juga counselor LK3. Dan kita akan membahas hari ini perihal cara membuat anak untuk bisa aktif berpikir. Jadi nggak ada lagi alasan anak-anaknya, aduh anak saya malas belajar, malas berpikir, begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut di episode kali ini. Halo Bu Yuliana, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat ya. Nah kemarin kan kita sudah membahas tentang cara berpikir anak, begitu ya. Ternyata setiap anak, setiap manusia itu memang unik-unik cara berpikirnya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas perihal sistem ininya, sistem berpikir yang seperti ada input, ada prosesnya, dan juga ada output, begitu ya. Nah, mungkin bisa disimpulkan secara garis besar Bu tentang mekanisme proses berpikir itu sebenarnya seperti apa? Ya. Mekanisme berpikir itu sebenarnya ada satu aktivitas di mana seorang manusia itu untuk belajar ya, tentang sesuatu yang diminatinya. Nah biasanya itu, nah itu melibatkan pasti otaknya yang pertama, dan juga tentu melibatkan juga berbagai faktor di luar dirinya. Antara lain ya bisa juga dari lingkungan sekitarnya, kemudian juga dari kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan, lalu kemudian orang-orang yang support dia, seperti itu. Baik, ternyata tidak hanya dari orang-orang sekitar saja, tapi orang tua pun juga ikut berperan Ibu ya. Dan sebenarnya kan setiap orang, setiap manusia itu pasti berpikir. Tapi bagaimanakah cara kita bisa aktif berpikir itu bagaimana Bu untuk men-trigger itu supaya muncul begitu? Oke, itu sebenarnya harus dibiasakan dari usia dini. Artinya kita membiasakan anak itu untuk diberi challenge ya, berupa pertanyaan mungkin yang perlu jawabannya tuh perlu mikir dulu. Jangan hanya misalnya pertanyaan sederhana aja, misalnya hari ini mau makan apa gitu. Nah lalu anak-anak tuh bilang terserah, kan itu udah malas mikir loh. Gitu kan. Betul. Ajarkan anak juga untuk misalnya menjawab pertanyaannya agak sulit, misalnya berkaitan dengan sesuatu yang harus dia cari dulu informasinya, entah itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan apa gitu, sains kayak atau apa kayak. Sekarang kan akses Google juga udah canggih, betul. Juga udah pintar ya. Yeah. Nah, jadi ada proses mereka itu mencari informasi itu. Nah itu juga penting karena waktu mereka mencari, membaca itu langsung ada input kan masuk di otaknya atau oh iya ternyata begini ya. Nah ada satu insight baru kan gitu ya. Nah itu penting sekali untuk mereka membangkitkan kecintaan pada pencarian informasi tadi. Nah kalau ternyata yang dicari, oh makin menarik nih, dia akan cari lebih dalam lagi gitu kan. Akhirnya curious seperti gitu kayak ya. apa ya, kalau dibilang kayak per ya, per ada tahu nggak yang lingkar-lingkar gitu ya, kan. betul. Nah kalau siklus belajarnya tuh terus muter gitu kan, nah lama-lama kan makin kuat ya, makin banyak kan makin beritanya. Nah itu tuh makin memperkuat otak dia sih. Oh begitu, jadi bikin anak-anak itu penasaran dulu. Betul. Supaya rasa ingin berpikirnya tuh ini apa Yes. begitu ya. Tapi kalau misalnya memberikan sebuah pilihan, tadi kan Ibu kan memberikan contoh itu adalah hari ini mau makan apa begitu. Kalau misalnya memberikan pilihan hari ini mau menggunakan baju yang ini atau yang ini, itu sama saja atau sebenarnya itu adalah salah satu cara yang lain begitu Bu? Itu salah satu cara mempermudah sih mengambil keputusan ya. Karena pengambilan keputusan itu sebenarnya itu dilakukan
oleh satu sistem otak yang namanya itu higher order. Nah, jadi kalau anak-anak itu belum sampai ke sana, mereka sulit loh memutuskan mana yang benar ya, mana yang itu ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu perlu dilatih memang. Oh gitu. Itu juga, apakah itu juga salah satu salah satu latihan untuk supaya putra putri itu akan punya kepercayaan diri begitu untuk melakukan decision making? Betul, karena decision making itu terjadi karena ada masalah kan. Betul. Harus memutuskan sesuatu dan mikir solusinya apa kan. Nah itu. Oh baik, itu mungkin adalah cara-cara yang cara-cara yang mudah begitu ya. Di rumah pun juga bisa dilakukan, tidak perlu berpikir yang terlalu rumit begitu. Kawan mereka mungkin bisa dilakukan. Nah, sekarang kita lebih membahas lagi perihal membantu proses berpikir anak. Nah, tadi sempat kita juga sudah membahas terus tentang input dan input. Nah, bagaimana sih cara membantu anak ini di bagian input begitu Bu? Akan lebih mudah, terus juga lebih lebih mengena begitu kepada anak-anak. Kalau di bagian input kan berarti kita memberikan suatu stimulus ya kepada anak itu ya. Nah, stimulus itu kan bisa tadi saya bilang baca, atau dia suka main apa gitu kan, atau diceritain cerita gitu ya. Lalu misalnya baca buku juga bisa, nonton ya, atau mungkin berpetualang gitu kan. Nah, kan senang ya anak-anak ke alam itu, apa sih ini? Kok ini semakin penasaran gitu ya. Tanamannya apa? Iya, kayak gitu. Itu bagus juga kan gitu. Lalu juga misalnya misalnya di rumah ini kan pandemi ya, kan nggak mungkin sering-sering keluar juga. Nah, sekitar dalam rumah aja deh mungkin kita kasih informasi yang anak belum tahu. Misalnya hari ini mama bisa mau masak kare daging misalnya gitu ya, kare daging sapi. Kamu tahu nggak sapi itu misalnya itu termasuk hewan apa sih? Nah gitu. Nah itu kan pertanyaan yang memancing. Oh iya tahu sih sapi modelnya begini, tapi coba dia termasuk hewan apa? Reptil, mamalia kah? Atau apa sih itu mamalia kan gitu kan? Akhirnya bercabang ya. Itu. Jadi ngomongin dari hal sederhana, tahunya ke sains. Oh iya. Jadi pertama tuh dari masakan dulu ya yang paling enaknya. Hari ini mau masak ayam begitu ya, nanti ayam masuk apa, unggas terus ada apa lagi begitu. Dan ini adalah mungkin hal yang simple yang mungkin bisa dilakukan juga di rumah oleh para orang tua begitu ya, supaya putra putrinya tuh kalau sekarang itu kan kebanyakan kayak orang tua kedua mereka tuh gadget begitu ya Bu ya. Dan itu sangat concerning sekali begitu loh. Ya, nah kita lanjut lagi. Ini kan kalau misalnya sekarang tadi saya sempat sedikit menyinggung perihal gadget, dan sekarang juga gadget tuh udah kayak orang keduanya anak kecil ya kan. Nah, makan aja supaya anak kecil ini bisa tenang begitu ya harus ada gadget, dan kita juga tidak bisa menyaring, sudah disaring kadang-kadang, tapi kadang-kadang informasi yang buruk-buruk itu tetap masuk begitu ke putra-putri. Nah, supaya input hal-hal yang buruk ini tidak masuk ke putra-putri kita tuh seperti apa Bu harusnya? Ya, sebenarnya meskipun teknologi itu sudah sangat maju ya, lalu juga anak-anak itu sudah terbiasa main gadget, tapi pada intinya anak-anak atau setiap orang itu tetap merindukan hubungan. Betul ya. Betul. Nah, jadi bagaimana kita mengelola waktu-waktu quality time ya dengan keluarga, misalnya saat makan bersama itu saatnya kita ngobrol. Jangan makan sambil main gadget. Nah, bagaimana supaya anak itu mau ngobrol? Tentu suasananya harus enak dong, gitu kan? Di samping makanannya enak ya. Benar. Nah, misalnya jadi waktu suasana itu tuh nggak dimarahin, misalnya nggak ditanyain tadi sekolah ngapain, kan garing banget ya gitu kan. GJ amat sih mama tanya, PR udah belum? Udah belum makan enak, ditanya PR gitu kan. Atau mungkin kamu loh tadi mama dapat ini dari ini, kamu gini-gini. Nah itu nggak diomelin kan. Jadi kan aduh kan gitu ya. Nah, intinya itu bagaimana kita menciptakan suasana. Lalu juga mungkin orang tua ya bisa memberikan suatu nilai-nilai ya, moral atau mungkin juga value ya, yang mungkin aturan-aturan lah tentang sehubungan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang benar, apa yang nggak benar. Nah, jadi suatu saat itu kalau anak itu mau lihat misalnya di gadget,
oh ini kok tayangan orang dewasa nih gitu kan ya, aku belum boleh. Nah dari mana pengertian belum boleh? Karena mama papa pernah bilang itu belum masanya kan gitu ya. Berarti tetap memberikan alasan kenapa tidak boleh. Jadi tidak semata-mata hanya nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya, tapi juga diberikan alasan begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali Merdeka. Dan sekarang itu karena kemajuan teknologi juga, gadget juga di genggaman tangan, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang dalam tanda kutip itu katanya mengedukasi begitu. Apakah aplikasi-aplikasi ini itu bisa menstimulus putra-putri itu supaya aktif berpikir begitu Bu? Ya. Media itu sangat penting ya sekarang itu, karena pembelajaran sains atau math atau bidang-bidang yang luar biasa, kalau ada visualnya itu kan bagus sekali ya. Betul. Dibandingkan dengan zaman saya sekolah dulu ya. Kalau mau belajar misalnya tentang ini loh, biologi, dulu tuh ada pelajaran membedah kata atau apa, ada kan biasanya ya itu hanya untuk melihat dalamnya. Itu pun kan nggak sampai selnya gimana. Nah, sekarang ada film kan bisa dilihat, oh ini loh ternyata bagian tanpa perlu untuk membedah gitu kan, tapi kita tahu sampai detail gitu kan. Betul. Nah, jadi media lalu teknologi itu sebenarnya alat saja, tapi bagaimana pendampingan dan juga kehadiran ya. Kehadiran orang tua, kehadiran guru, perhatian, lalu juga afirmasi itu sangat penting untuk anak itu bisa merasakan suasana belajar yang menyenangkan. Oh begitu, berarti buatlah suasana belajar yang menyenangkan di Kawan Merdeka. Karena kan selama ini kalau saya sendiri ya Bu ya, karena kalau udah dengar kata belajar itu udah tuh rasanya aduh malas berpikir dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang dibentuk dengan suasana yang menyenangkan, pasti juga akan menyenangkan begitu Kawan Merdeka. Nah itu tadi adalah proses berpikirnya ya, atau kita tadi lebih membahas perihal input gitu. Sekarang bagaimanakah proses berpikir itu sendiri Bu? Untuk di bidang proses kan tadi ada input, ada proses dan juga nanti ada output. Nah ini kita bahas yang proses ini seperti apa Bu untuk prosesnya? Ya, kalau proses itu kan semuanya kembali ke otak kita ya. Jadi kalau otak kita normal, berkembang secara fisiknya juga normal ya. Lalu juga gizi yang diberikan setiap hari dan diterima itu juga pas gitu kan. Itu otomatis kan perkembangannya bisa optimal. Dan diharapkan sih dari ke-8 sistem neurodevelopmental itu nggak ada yang terganggu ya. Nah, cuman mungkin ada beberapa sistem yang bekerjanya luar biasa. Jadi kita bisa lihat orang tertentu kok, oh ciamik banget ya. Misalnya contoh ya, kita lihat atlet gitu kan, kok kesit banget gitu ya, tangkap ini terus dia lari gimana. Ya itu karena motor sistemnya bekerja dengan sangat baik. Atau ada juga kadang selain atlet tuh ada orang nangkap bola aja kok nggak kena gitu kan, terus dia clumsy gitu kan. Itu juga berkaitan dengan motor sistem. Lalu ada juga orang yang pinter banget ngerjain kayak soal matematika, betul, aljabar gitu kan. Aduh, aljabar ya. Ada yang aljabar tuh ini apa? Ada yang senang banget gitu kan. Nah, dia itu berarti higher order sistemnya bagus banget. Jadi dia senang kayak gitu, problem solving, waduh makanannya deh, tantangannya exciting banget buat dia. Tapi yang lain, aduh kan gitu ya. Iya, kadang-kadang unggul di yang satu, tidak unggul di yang lain begitu ya. Cuman bagaimanakah cara kita untuk menstimulus supaya misalnya yang tadi motorik begitu ya, supaya bisa terasah begitu. Mungkin dilatih ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang lemah gitu ya dalam hal kinestetiknya itu mungkin dilatih dengan latihan kayak olahraga gitu ya, gerak tubuh, olah tubuh itu supaya otot-ototnya kan bisa lebih namanya elastis gitu ya. Betul. Mungkin ya. Lebih juga lebih cepat bereaksi begitu ya. Itu. Nah kalau makin sering itu kan otomatis kalau semula itu misalnya perjalanan perintah dari otak ke otot itu butuh waktu sepersekian detik gitu ya. Nah dengan dilatih mungkin bisa lebih dicepetin gitu.
kayak gitu. Dan mungkin lebih gimana ya, lebih refleksnya lebih main gitu kan. Oh bisa iya juga. benar. Jadi di situ dibiasakan begitu ya. Dan sekali lagi tetap peran orang tua itu penting juga ya mereka. Nah itu tadi kita sudah membahas tentang input, kemudian prosesnya juga, dan kita yang terakhir adalah membahas tentang outputnya. Nah kalau output berpikir itu bagaimana sih Bu Yuliana supaya kita tuh bisa membantu anak untuk proses outputnya itu bisa baik begitu? Oke, salah satu cara yang paling mudah adalah memberikan pujian ya, pujian kecil, apapun deh, misalnya anak itu melakukan sesuatu yang baik atau berkata-kata yang baik, karena perkataan itu juga buah pikir, perbuatan pun juga kan buah pikir juga ya, mau ngapain apa kan gitu. Jadi hargai mereka, terima ya, penerimaan tanpa syarat, artinya gini, kalau kamu pinter nilainya 9, mama kasih itu anak mama. Jangan dong, kan gitu ya. Masa nanti kalau jelek bukan mama gitu kan? Kan gitu ya. Nah, jangan. Jadi ya kita dorong anak-anak itu untuk berupaya, berusaha sekuat tenaga mereka ya, dan kita hargai usaha itu. Kalau hasilnya belum maksimal, ya sudah, terima dulu. Lalu kita bantu apa yang kita bisa bantu. Apa yang susah, apa yang nggak ngerti, begitu betul. ya. Jadi begitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu kan banyak orang yang bilang memberikan apresiasi yang positif itu katanya juga nggak baik begitu, katanya terlalu memanjakan dan lain sebagainya. Kalau tanggapan Bu Yuliana seperti itu bagaimana? Ya sejujurnya sih nggak cuma anak-anak ya yang senang dipuji. Kita orang dewasa juga senang kan ya. Iya, dibilang cantik aja saya juga senang. Iya, jadi kalau misalnya itu nggak terlalu lebay ya, berlebihan, saya rasa it's okay. Berarti asalkan itu masih kayak hal yang baik begitu ya. Atau apakah memberikan pujian pada saat anak melakukan sebuah kesalahan itu juga nggak apa-apa Bu? Jadi misalnya salah begitu ya, oh ya sudah baik nggak apa-apa, tapi jangan bilangin ya, itu boleh apa nggak sih Bu sebenarnya? Nah itu kalau misalnya dia melakukan kesalahan, tugas dari kita adalah menunjukkan salahnya di mana. Jangan menyerang kepribadiannya. Nah, jadi misalnya dia terlambat gitu ya. Nah, kita jangan langsung hajar dengan kamu ini malas, terlambat terus, mesti tidur bangunnya kesiangan kan gitu ya. Iya betul. Kan kita belum tahu terlambatnya kenapa, tapi udah langsung terus gitu. Anak kan udah aduh gitu ya. Udah tahu duluan ya. Kan? Nah, oke, kamu terlambat lagi ya. Nah, itu kenapa? Tanyain. Oh, dia mau cerita kayak gitu. Jadi didengarkan. Nah, mendengarkan itu udah suatu cara anak itu mengekspresikan emosinya, menyampaikan alasannya. Nah, itu salah satu melatih kerja sistem otak juga loh. Oh begitu. Iya, yang sequential thinking tadi. Wow, begitu. Jadi sangat kompleks ya. Semua itu beralasan Merdeka. Jadi mau memberikan koreksi pun juga kita juga bisa men-trigger salah satu sistemnya begitu ya. Semua kompleks kalau Merdeka ya. Nah, mungkin yang bisa bisa diberikan oleh Bu Yuliana di sini mungkin sedikit statement gitu kan dari Robo Kids sendiri begitu. Apa yang bisa diberikan Robo Kids dalam membantu perkembangan berpikir anak? Oke, kami di Robo Kids itu selalu menyiapkan satu challenge ya untuk anak-anak dari mulai usia 3 tahun. Setiap kedatangan itu menemukan challenge yang baru. Jadi tidak ada challenge yang sama di tiap kali kedatangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami mengupayakan suasana belajar itu yang fun. Nah, karena kalau fun itu kan ya relax ya, lebih senang. Terus kemudian hati juga gembira. Betul. Nah, itu jadi apa yang diberikan itu cepat masuknya. Kalau tegang, kalau gurunya galak gitu kan, wah itu udah jadi beban sendiri begitu ya, udah jadi beban sendiri begitu ya. Terus yang ketiga, kita mainnya di project STEAM, science, teknologi, engineering, art dan math. Nah, di mana itu kan materi-materi yang notabene itu kayaknya berat ya. Nah, kalau dipikir sepintas berat amat gitu. Padahal kalau anak-anak itu mengalami ya, oh ternyata STEAM ini, science gini, engineering ini kayaknya nggak sulit gitu kan. Nah, itu membuka peluang loh untuk mereka di masa depan itu
juga mencintai hal-hal yang sulit. Betul. Gitu kan. Supaya nanti juga cita-cita itu beragam begitu, Betul. tidak monoton hanya dokter, hanya polisi, Yes. hanya ini, tapi juga mungkin bisa menjadi arsitek dan lain Betul. sebagainya. Dari situ ya, dari hal simple Simple. ternyata. Baik, terima kasih Bu Yuliana atas waktunya kita di Glam Talk hari ini dan membicarakan perihal cara membuat anak supaya aktif berpikir. Mungkin kalau mau tanya-tanya kepada Bu Yuliana bisa kemana? Oke, untuk informasi bisa follow Instagram RoboKids di @robokids_id atau di Instagram saya Yuliana Yuni Haryanto_id. Nah, kawan-kawan Merdeka ya, diingat jadi nanti kalau misalnya Anda mau bertanya-tanya atau mau lihat gimana sih RoboKids ini sebenarnya begitu ya, langsung saja kunjungin Instagramnya di robokids_id ataupun di @yuliana_yuni_haryanto begitu. Terima kasih Bu Yuliana Yuni atas waktunya dan terima kasih untuk Anda kawan Merdeka yang sudah stay tune bersama dengan para Vita Bromoy di Glam Talk hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.